Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan Bapak yang saya hormati. Selamat pagi teman-teman pegiat SLIMS yang saya hormati juga. Terima kasih telah mendaftar dan terima kasih untuk semangat masih semangat belajar ya untuk mengenai software SLIMS ini. Semoga pada pagi hari ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari para pemapar materi kita, yaitu ada Mas Adi dan Mbak Nia, yang dimana mereka akan memaparkan materinya. Selanjutnya kemungkinan setelah itu kita akan ada sesi tanya jawab ya, jadi bisa untuk saling diskusi ya, diskusi kecil sebelum kita menutup acara. Saya rasa cukup sekian. Selamat belajar, sama-sama masih belajar, saya juga masih belajar. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga hari ini bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu bermanfaat supaya bisa dibagikan lagi ke orang lain. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Desi. Terima kasih Desi. Terima kasih untuk keadaan. Nah, selanjutnya akan ada sambutan dari penyedia hosting yang bekerja sama dengan Slim Jakarta Community, yaitu dari Hasan Digital. Kepada Mas Agung Setiawan, dipersilakan. Mohon maaf, Mas, audionya. Mohon maaf, Mas, suaranya belum terdengar. Belum masuk, Mas, suaranya. Belum ada. Mohon ditunggu sebentar ya Bapak Ibu, karena ada kesalahan sedikit dalam teknisnya. Sambutan dari Mas Dana. Oh iya, Mbak Desi, tadi Mas Agung ngechat saya. Kemungkinan lagi ada trouble dengan laptopnya. Jadi
beliau tidak bisa berbicara Oh melalui ya, baik. laptopnya. Baik. Jadi Kita lanjutkan aja ya, Kak. Baik, kita jadi lanjutkan saja. mau Oke, jadi Mas Agung tadi titip pesan karena kita Slims Jakarta itu bekerja sama dengan Hasan Digital ya. Jadi Hasan Digital itu penyelenggara hosting. Sehingga kalau misalkan ingin bagi Bapak Ibu yang ingin berlangganan hosting ya, bisa kontak kami atau langsung kontak ke orang tadi ya, ke beliau. Atau bisa kontak kami juga langsung aja ke di Slims Jakarta. Karena kita bekerja sama dengan hostingnya Hasan Digital tersebut dari Mas Agung itu. Jadi kalau yang Slim saya ingin di online kan, terus juga nanti mau ada ya pokoknya serba online gitu ya, udah karena kan sekarang apalagi zaman pandemi. Jadi bisa kontak kami, nanti kita akan bantu untuk menginginkan Slimsnya melalui hosting Hasan Digital tersebut. Nanti juga Mas Agung titip pesan kalau misalkan memang ada yang ingin berlangganan hosting untuk semua paket dan untuk semua peserta, ada kuponnya ya. Jadi kuponnya ini berlaku 14 hari, ntar ada diskon dari Hasan Digital. Nah, kuponnya itu nanti bisa saya ini aja langsung ya. Kuponnya itu Hasan Digital 30. Nanti kalau misalkan memang ada yang berminat untuk mengonlinekan Slims-nya, bisa kontak kami aja gitu. Itu tadi info dari Mas Agung, karena Mas Agungnya lagi ada trouble ya dengan laptop beliau. Oke, saya rasa itu aja cukup. Mbak Desi, terima kasih. Terima kasih, Kak Dian. Baiklah, Bapak Ibu hadirin sekalian, setelah kita mendengarkan sambutan, kita akan mengabadikan acara Sinau Slim Jakarta pada pagi hari ini dengan melakukan screen capture tampilan Zoom. Untuk itu, bagi Bapak Ibu yang belum menyalakan mode kamera, dipersilakan untuk dapat menyalakan terlebih dahulu. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin menggunakan virtual background Sinau Slims, dapat menggantinya terlebih dahulu. Oke, baik, saya akan mulai dari slide pertama. Oke, 1, 2, 3. Oke, saya mulai untuk slide yang kedua. 1, 2, 3. Untuk slide ketiga, saya mulai. 1, 2, 3. Untuk slide keempat, saya akan mulai. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Sudah selesai untuk screen capture-nya. Kita akan mulai dengan acara yang sudah kita tunggu-tunggu, yaitu pemaparan materi dari pemateri kita. Yang pertama ada materi mengenai input koleksi digital ke Slims yang akan disampaikan oleh Kak Adi Prayoga. Kak Adi Prayoga, dipersilakan, Kak.
Oke, baik. Terima kasih Mbak Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih telah hadir pada hari ini. Terima kasih juga karena pada semangat belajar gitu, walaupun di waktu weekend. Oke, perkenalkan saya Adi dari Komunitas Slips Jakarta, yang hari ini kita akan belajar bareng tentang pemanfaatan Slips untuk koleksi digital. Slims tersendiri ini seperti yang kita tahu ya, Slims adalah aplikasi otomasi perpustakaan berbasis web yang digunakan dan dikembangkan oleh perpustakaan Kemendikbud. Aplikasi ini juga digunakan dalam pengelolaan koleksi tercetak maupun yang non tercetak. Oke, langsung saja. Apa sih itu koleksi digital? Koleksi digital adalah koleksi non tercetak yang terdiri dari format digital seperti koleksi e-book, bentuknya formatnya PDF, koleksi audio, MP3, koleksi images, JPG, dan koleksi video MP4. Banyak sekali pustakawan yang belum memanfaatkan fitur dari Slims ini ya untuk menambahkan koleksi digital. Karena kebanyakan yang saya temui itu masih menggunakan Slims itu hanya untuk katalognya saja. Jadi sayang sekali jika fitur ini tidak digunakan. Dan juga di zaman pandemi gini banyak perpustakaan tutup ya, karena layanannya itu masih tatap muka gitu ya. Sedangkan sekarang ini juga kita beralih transisi dari yang fisik ke yang digital. Jadi walaupun layanan di perpustakaannya ditutup, koleksi perpustakaan juga masih bisa diakses dari rumah di kapan saja dan di mana saja. Oke, mungkin langsung saja kita bagaimana caranya untuk menginput koleksi digital ke aplikasi Slims. Oke, pertama di sini yang saya gunakan adalah aplikasi Slims versi Boolean. Pertama kita harus buka dulu aplikasi Slims-nya, lalu kita masuk ke menu login sebagai pustakawannya ya. Nah, sebelum kita menginput koleksi digital, langkah pertama yang kita lakukan yaitu adalah ke menu keanggotaan. Nah, di menu keanggotaan ini tujuannya adalah untuk agar kita bisa membatasi hak akses dari koleksi digital yang kita upload. Nah, di sini akan saya contohkan ya. Misalkan di sini kita bisa mengaturnya di tipe keanggotaan. Misalkan kalau di kasusnya di sekolah ya, di sekolah itu misalkan tipe keanggotaannya itu ada dua, ada untuk guru dan ada untuk siswa. Masing-masing tipe keanggotaan memiliki kebijakannya masing-masing. Misalkan kalau untuk tipe guru, dia itu boleh meminjam sampai 5 buku dan masa keanggotaannya setahun. Terus lalu masa perpanjangannya 2 kali. Sedangkan untuk siswa, dia hanya boleh meminjam 3, lebih dari itu tidak boleh. Lalu masa keanggotaannya juga sama, 365 hari. Ini bisa disesuaikan dengan kebijakan perpustakaannya masing-masing ya. Ini yang saya hadirkan saat ini hanya untuk contoh saja, jadi jangan terpaku dengan yang sini gitu. Oke, pertama kita tambahkan daftar anggota. Di sini saya sudah menambahkan ada guru dan siswa. Cara menambahkannya itu ada di sini di pojok kanan atas, tambah tipe anggota baru ya. Tambah tipe anggota baru. Dan di sini sudah saya tambahkan, sini misalkan kita tulis guru, lalu jumlah pinjamannya 5, di sini lama peminjaman dalam hari misalkan 2 minggu ya. Jadi guru itu boleh masa waktu pinjamnya itu selama 2 minggu. Gitu. Terus ada di sini juga jumlah reservasi buku. Jadi guru juga bisa meminjam atau nge-booking buku yang sedang dipinjam oleh orang lain.
Lalu di sini juga ada masa keanggotaannya 365 hari. Ini juga bisa diganti ya sesuai dengan kebijakan perpustakaannya. Mungkin mau setahun atau 2 tahun sampai 5 tahun juga tidak apa-apa. Masa perpanjangannya di sini juga bisa disesuaikan mau berapa kali perpanjangannya. Lalu untuk dendanya juga di sini juga bisa disesuaikan sesuai dengan kebijakan perpustakaannya masing-masing. Lalu jika sudah diisi semua, kita simpan. Oke. Lalu setelah kita menambahkan guru, kita menambahkan siswa. Caranya juga sama. Kita klik tambah tipe anggota baru, lalu kita isi di sini siswa, lalu di sini jumlah pinjam, nama pinjaman, reservasi, dan yang lainnya. Lalu setelah itu kita perbarui. Setelah kita mengatur tipe keanggotaan, kita tambahkan tipe anggota. Caranya di sini. Di sini sudah saya siapkan contoh anggota yang tipe keanggotaannya berbeda. Cara tambah tipe anggota itu sama, ada di pojok kanan atas nih, ada di menu 3 ini, tambah anggota. Di sini bisa diisi ID anggotanya berapa, lalu nama anggotanya, lalu tanggal lahir, identitas, dan yang lain-lainnya. Ini juga alamat dari si pemustakanya, ini diisi supaya nanti seandainya ada pemustaka yang tidak membalikan buku gitu ya, kita bisa menghubungi di alamatnya atau di nomor teleponnya gitu. Lalu juga di sini ada kata sandi. Di sini tujuannya untuk si anggota ini bisa mengakses di aplikasi Slims ini. Nanti akan saya contohkan seperti apa ininya. Nanti jika sudah, tadi ketinggalan. Di sini ada tipe keanggotaan. Nah, di sini kita bisa memilih tipe keanggotaannya, ada siswa dan guru ya. Tadi seperti yang saya tambahkan di tipe keanggotaan, itu ada siswa dan guru. Di sini kita sesuaikan, misalkan dia siswa, kita tipe keanggotaan siswa, misalkan dia guru, isinya guru. Di sini saya juga sudah siapkan tipe keanggotaan yang berbeda-beda, ada siswa dan guru. Jika sudah disiapkan, lalu kita masuk ke menu bibliografi. Nah, di menu ini kita tambahkan koleksi digital yang ingin kita input. Caranya itu sama seperti kita menambahkan koleksi yang tercetak. Misalkan tambah bibliografi baru, kita isi judulnya, kita isi pengarangnya, kita isi pernyataan tanggung jawab, dan lain-lainnya. Dan di sini perlu diingat untuk GMB-nya, jika ini koleksinya koleksinya bukan buku teks, maka di sini diisinya komputer file atau media elektronik atau yang print, disesuaikan dengan koleksi yang Bapak Ibu cantumkan di sini. Nanti setelah ini semua terisi, kita ke menu tambahan di lampiran berkas, ya, ditambah lampiran. Di sini saya juga sudah siapkan data buku yang kita akan pakai contohnya untuk menginput koleksi digital. Di sini misalkan saya isi literasi siswa SMA 82. Lalu di sini saya juga isi pengarangnya. Lalu selanjutnya kita langsung saja ke tambahkan lampiran. Di menu ini adalah menu yang kita gunakan untuk menambah lampiran koleksi digital. Langsung aja kita klik ya. Kita klik, kita tulis judulnya literasi SMA ya, siswa. Oke, jika sudah judulnya, lanjut ke berkas untuk dilampirkan. Di sini kita klik aja, kita upload untuk berkasnya. Sini kita upload.
Nah, di sini juga kita bisa apa ya? Di sini ada opsi, misalkan Bapak Ibu tidak ingin menyimpan koleksi digitalnya itu di storage komputernya, tetapi di sini ada opsi untuk mencantumkan URL-nya saja agar tidak memenuhi koleksi dari storage-nya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa menempatkan koleksi digital ditaruh di Google Drive, lalu dilampirkan linknya saja. Di sini misalkan saya contohkan ini ya, misalkan di Google Drive ini koleksi digitalnya, lalu kita klik, lalu kita share, kita copy linknya, kita copy link, lalu kita cantumkan di sini. Setelah itu kita isi deskripsinya, dan di sini ada dua pilihan, ada yang public dan tertutup. Untuk yang public, koleksi kita akan bisa dilihat oleh semua orang yang mengakses koleksi kita. Tetapi untuk yang tertutup, koleksi kita hanya bisa diakses oleh si pustakawannya saja. Jadi di halaman opak itu tidak akan muncul koleksi digital yang kita cantumin di aplikasi ini. Di sini kita settingnya untuk public ya, karena untuk agar bisa dibaca oleh si pemustaka. Di sini juga ada pembatasan hak akses berdasarkan tipe keanggotaan. Ini yang tadi saya sudah jelaskan ya, yang saya sudah bikin ada dua tipe keanggotaan, ada guru dan ada siswa. Jika salah satunya dicentang, maka salah satunya tidak bisa mengakses koleksi tersebut. Misalkan untuk di sini kan ada guru dan siswa. Misalkan ada koleksi tentang soal-soal UTS guru gitu ya, kumpulan soal-soal UTS guru ya. Nah, di sini kita bisa bisa membatasi hak aksesnya hanya untuk gurunya saja. Gitu. Jika hanya untuk dibaca siswanya, kita bisa membatasi hak aksesnya untuk siswanya saja. Seperti itu. Jika sudah, langsung kita klik aja, unggah sekarang. Lalu kita close. Di sini sudah muncul untuk koleksi digitalnya. Setelah itu kita perbaharui. Di sini sudah muncul notifikasi berhasil di pojok kanan atas. Setelah langkah selanjutnya kita cek di halaman opaknya ya. Di sini di halaman opaknya kita searching aja literasi SMA. Literasi SMA ya. Literasi siswa. Oke ya, muncul di opaknya ya. Lalu jika muncul, kita langsung klik saja. Lampiran berkasnya itu akan muncul di sini, di menu lampiran berkas. Di sini ada dua. Yang satu adalah menu ini digital file PDF yang tadi kita unggah. Yang satunya lagi adalah file PDF dari link yang kita cantumkan dari Google Drive. Bedanya itu, jika kita klik yang ini, nah di sini karena kita belum login ya sebagai anggota, maksudnya di sini kita posisinya sebagai pemustaka yang umum gitu, belum terdaftar jadi anggota. Karena kita belum terdaftar jadi anggota dan settingannya tadi hanya untuk siswa, jadi jika klik ini di sistem ini akan mengharuskan kita untuk login sebagai anggota dulu. Jika kita tidak login sebagai anggota, maka tidak bisa untuk mengakses koleksi tersebut. Oke ya. Tadi keanggotaannya ini untuk yang siswa, ID-nya 111 kita cantumkan. Lalu untuk password-nya di sini saya masukkan, tadi saya setting 123.
Kita masuk. Oke ya, muncul ya untuk ininya. Jadi di sini kita bisa baca bersama-sama. Kita juga bisa download untuk file digitalnya. Dan juga untuk menu download ini kita bisa batasi. Jadi misalkan kita tidak ingin file digital itu di-download. Karena kan file digital ini apa ya? Agak sensitif gitu ya dengan isu copyright-nya. Kita juga bisa menonaktifkan menu download ini. Ini adalah tampilan jika kita upload dari berkas file yang ada di komputer kita. Sedangkan jika kita menguploadnya itu dari URL yang ada di Google Drive, tampilannya akan muncul seperti ini. Jadi dia secara otomatis akan nge-link ke Google Drive-nya sendiri, gitu. Ini adalah opsi untuk agar komputer kita tidak penuh dengan koleksi digitalnya. Kan ada tuh kadang di perpustakaan yang storage-nya kecil ya. Kalau untuk nampung ribuan koleksi digital kayaknya berat gitu ya, dan untuk nambah storage-nya lagi itu kan ada biayanya ya. Jadi bisa diakalin dengan kita simpan di Google Drive, lalu kita cantumkan saja linknya. Seperti itu. Oke, jadi ini koleksi hanya untuk siswa. Sedangkan jika kita login sebagai bukan siswa, misalkan sebagai guru ya, di sini untuk guru kodenya 112. Kita input 112. Bagaimana, apakah yang tampil jika kita login sebagai guru. Sini kita lihat buku yang sama. Jika kita login sebagai guru, maka yang tampil adalah sistem akan menolak. Kita tidak memiliki hak akses untuk melihat dan mendownload file yang ada di sini. Seperti itu. Jadi buku hanya bisa dibaca oleh tipe anggota yang sesuai dengan kebijakannya. Misalkan ini hanya untuk siswa, ya berarti hanya siswa yang bisa membaca. Selain siswa tidak bisa membaca, sistem akan menolak secara otomatis. Seperti itu. Yang ini juga yang ini sepertinya bisa dibaca karena ini hak aksesnya itu bukan dari sistemnya, karena ini dari link dari Google Drive. Selain itu, di sini saya akan mencontohkan, selain dari koleksi e-book, kita bisa menambahkan koleksi yang berupa video. Misalkan caranya juga sama, kita isi di sini deskripsi dari videonya, diisi, disesuaikan, lalu di sini ditambah lampiran, kita klik, kita di browse-nya ini kita upload untuk yang video ya. Nanti untuk yang video itu, misalkan sini saya sudah upload, saya setting untuk guru ya. Nah, setting untuk guru, lalu di sini nanti akan muncul formatnya video. Ya. Seperti ini ya. Ini kita sudah login sebagai guru. Ya, ini sebagai guru. Coba kita lihat lagi kalau kita di siswa. Apakah kita bisa melihatnya? Jika kita jadi siswa, yang terjadi adalah seperti ini. Video tidak akan berputar gitu ya, tidak akan ngeplay dia. Jadi dia hanya stuck di sini, tampilannya seperti ini. Jika kita login sebagai siswa, bukan sebagai guru. Seperti itu. Selain dari ini, ada juga koleksi video ya. Lalu ada juga koleksi yang berupa lagu.
atau audio. Misalkan kalau di sekolah itu ada contohnya lagu Mars sekolah ya. Di sini kalau kita cari, sini untuk settingannya misalkan kita setting untuk siswa dan guru. Kita centang. Jika koleksinya itu ingin publik, ingin bisa diakses oleh semua orang, maka ini tidak perlu dicentang. Tapi jika untuk lebih spesifik, dicentang salah satu ataupun keduanya, seperti itu. Ini kita tadi kan udah ya. Di sini kita centang untuk siswa dan guru. Siswa dan guru, sini kita cari Smart Sekolah. Koleksi digital audio akan muncul seperti ini. Oke, untuk ini sudah. Lalu apa lagi ya? Mungkin untuk menu yang input koleksi digital sampai sini. Untuk menu selanjutnya yaitu adalah menu copy katalog yang akan disampaikan oleh Kak Nia. Oke, saya kembalikan ke MC ya. Baik, terima kasih Kak Dian atas, terima kasih Kak Adi atas pemaparan dari materinya. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, nanti akan bisa ditanyakan pada sesi tanya jawab ya. Nah, selanjutnya untuk materi selanjutnya yaitu copy cataloging akan disampaikan oleh Kak Nia. Kak Nia, dipersilakan ya. Ya. Baik, terima kasih Kak Desi. Baik, saya akan melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai copy cataloging di SLIM 9 Boolean. Nah, copy cataloging ini adalah layanan suatu pusat metadata bibliografi yang memungkinkan perpustakaan lain melakukan proses pengkopian atau penyalinan data bibliografi sebuah buku yang dimilikinya.
yang kemudian data bibliografi tersebut dapat dimanfaatkan untuk keperluan layanan katalog perpustakaan kita. Nah, kopi katalog ini dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses pengawasan bibliografi secara nasional. Nah, dalam layanan kopi cataloging di SLIMS, ini terdapat 3 layanan, yaitu ada layanan MARC, SRU, yang kedua ada layanan Z3950 SRU, selanjutnya yaitu ada layanan P2P. Nah, yang pertama layanan MARC SRU merupakan fitur copy cataloging yang mengambil data dari aplikasi menggunakan metadata MARC atau mesin readable catalog. Nah, server yang tersedia di sini yaitu dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Nah, kemudian yang layanan kedua ada Z3950 SRU, merupakan fitur copy cataloging yang memanfaatkan pengguna protokol Z3950 sebagai protokol pertukaran data. Nah, server yang tersedia di sini yaitu ada Library of Congress. Nah, yang terakhir ada layanan P2P. Ini merupakan fitur copy cataloging antar sesama SLIMS. Jadi bagi teman-teman yang ingin copy cataloging dari perpustakaan rekan dan lain yang sama-sama menggunakan SLIMS, bisa menggunakan submenu fitur copy cataloging ini. Kemudian langsung saja kita Nah, untuk menggunakan fitur copy cataloging di SLIMS ini mudah. Yang perlu disiapkan yaitu SLIMS yang sudah terkoneksi oleh internet. Nah, jika sudah masuk ke bibliografi, kemudian pada submenu bibliografi terdapat 3 layanan copy cataloging, yaitu ada layanan MARC yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama itu server yang tersedia di sini kan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Nah, contohnya mungkin di pencarian mungkin kita akan mencari buku pendidikan. Nah, di sini sudah muncul beberapa judul buku yang tertera berdasarkan keyword pencarian kita. Kemudian, jika sudah ada buku yang sesuai, kita tinggal melakukan checklist pada bagian buku di sini, lalu kita simpan. Jika sudah tersimpan, maka otomatis di daftar bibliografi kita sudah masuk data yang kita copy tadi. Nah, yang ini. Kemudian kita lihat isinya di dalamnya. Nah, di sini sudah terdapat judulnya, kemudian deskripsi fisiknya sesuai dengan isi katalog yang kita copy tadi. Nah, di sini terdapat item baru, yaitu ada catatan biblio.
Nah, fungsi dari catatan biblio ini untuk mengetahui siapa saja yang melakukan aktivitas dan aktivitas apa saja yang mereka lakukan. Contohnya, mungkin kita perbarui. Setelah diedit, kita perbarui, kemudian kita lihat catatan bibliografinya. Nah, di sini sudah terlihat yang tadi saya sudah edit. Jadi di sini terlihat nama pengguna yang telah melakukan aktivitas dan informasi tambahannya. Kemudian selanjutnya untuk layanan kedua Z3950 SRU. Di sini server yang tersedia yaitu Library of Congress. Contoh untuk mengkopinya sama seperti tadi, mungkin kita cari buku dari kalangan Susilo Basuki. Lalu kita klik checklist pada bagian bukunya, lalu kita simpan. Kemudian setelah sudah tersimpan, kita cek daftar bibliografi kita. Dan sudah masuk ke dalam daftar bibliografi kita. Kemudian selanjutnya pelayanan yang terakhir yaitu P2P. Nah, layanan P2P ini merupakan layanan antar SLIM. Contohnya di sini sudah ada dari Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora dari UIN Jakarta. Nah, kita contohkan lagi. Kalau misalkan ada yang mau menambahkan peladennya atau perpustakaan lain, caranya mudah dengan mengklik daftar terkendali atau master file yang ada di menu. Kemudian di peralatan ada peladen salin katalog. Lalu tinggal menambahkan peladen baru di sini. Nah, di sini nama peladennya yaitu nama perpustakaan yang ingin kita copy katalognya, kemudian URL-nya apa, kemudian di sini ada jenis peladennya, ada P2P server, Z3950, ada 4. Nah, yang P2P server ini untuk layanan tukar-menukar data bibliografi sesama SLIM. Dan seterusnya kurang lebih seperti itu. Sesuai kebutuhan aja. Nah, kemudian kita kembali lagi ke layanan P2P untuk mencari buku dan mengkopinya. Nah, di sini mungkin kita cari
tentang karangan dari Sulistyo Basuki di Perpustakaan Fakultas Adab UIN Jakarta. Nah, sudah muncul beberapa judul buku. Jika sudah ada yang sesuai buku yang dipilih, maka di checklist kembali, langsung disimpan, dan otomatis akan tersimpan. Nah, sebelumnya saya lupa, jadi di fitur layanan P2P ini sudah menyediakan PDF yang bisa di-download, yaitu file attachment-nya. Nah, untuk menambahkan pelatihan yang tadi kan belum dicontohkan, mungkin saya coba untuk contohkan dulu cara untuk memasukkan atau menambahkan server ke dalam pelatihan baru atau server baru di P2P ini. Nah, nama peladennya ini sudah ada, jadi tinggal dimasukkan saja. Kalau misalkan dari teman-teman ada yang menambahkan baru, bisa. Perpustakaan Kemendikbud, lalu URI-nya perpustakaan digital. Servernya P2P server. Kemudian langsung disimpan. Setelah disimpan, kita kembali ke bibliografi. Layanan P2P. Dan servernya akan otomatis bertambah dari Perpustakaan Kemendikbud. Nah, di sini kita cari yang pendidikan dari Perpustakaan Kemendikbud. Nah, akan keluar judul-judul yang sesuai keyword pencarian kita, kemudian langsung kita klik checklist. Nah, di sini ada berkas digital, kita klik, jadi ini PDF, sudah termasuk PDF dari buku yang kita mau copy digitalnya. Nah, lalu kita simpan. Ini mungkin juga agak lama ya menyimpannya karena tergantung juga jumlah yang kita punya di klinis kita, jumlah yang kita copy. Coba yang mana? Nah, jika sudah tersimpan, maka kita cek daftar bibliografi kita.
Jika sudah masuk ke dalam daftar bibliografi kita lihat isinya, dan di dalamnya sudah termasuk cover, judul, abstrak yang kita copy katalognya sudah tercantum termasuk dengan PDF-nya. Lalu kita ke opak, kita mencari buku yang sudah kita simpan tadi atau kita copy tadi. Nah, sudah muncul di opak kita yang kita copy dari perpustakaan Kemendikbud. Nah, di sini sudah terlampir PDF-nya yang bisa kita baca. Nah, jadi di layanan P2P ini sudah ada fitur downloadnya untuk PDF dan untuk copy katalognya sudah semuanya. Jadi seperti ini penampakannya. Jika sudah di copy, muncul di opak kita juga. Kemudian di sini ada judulnya, ada abstraknya, dan isi dari katalognya. Nah, sekian dari saya. Mungkin saya kembalikan lagi kepada Kak Desi. Baik, terima kasih untuk Kak Adi dan Kak Nia atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh bertanya melalui kolom komentar ya, kolom chat. Nanti akan dibacakan. Baik, ini sudah ada dari Pak Untoro. Saya akan membacakan pertanyaannya. Mohon izin bertanya, bagaimana cara memperbesar size file attachment karena saat akan unggah selalu gagal. Notice, file terlalu besar. Terima kasih. Baik Kak Nia atau Kak Adi yang ingin menjawab pertanyaan dari Pak Untoro. Oke, baik, langsung dijawab aja ya. Untuk yang ini, ukuran file size upload-nya, itu bisa kita ubah
di dalam folder untuk yang portable itu kita masuk ke, sebentar saya share screen dulu ya. Untuk yang portable kita bisa masuk ke sini. Kita masuk sini, lalu httpd, lalu kita masuk ke folder PHP. Setelah masuk folder PHP, kita langsung cari saja php.ini, ini ya, PHP konfigurasi setting. Kita klik, lalu setelah kita klik kanan, kita edit. Kita edit, lalu kita cari aja upload. Sini file upload, lalu di sini ada keterangan maksimum allowed size for upload files. Di sini bisa kita ganti ya. Misalkan di sini kan 100 MB ya. 100 MB, misalkan kita mau ganti menjadi 150 MB. Jika sudah, kita simpan. Jika sudah disimpan, kita kembali lagi, ini dulu. Ini 100 MB. Ini 100 MB ya. Kita lihat dulu di Slims-nya ini. Misalkan di sini ya. Di sini kita tambah bibliografi, lalu ditambah lampiran. Nah, di sini kan maksimumnya masih 100 MB ya. 100.000 kilobyte, berarti 100 MB. Lalu kita edit, misalkan kita mau naikkan menjadi 150.000 gitu ya. Caranya balik lagi ke yang tadi tuh. Ke sini yang php.ini, lalu kita klik kanan, kita edit. Di sini kita cari aja upload. Di sini kita ganti menjadi 150 MB. Setelah itu kita save. Lalu kita close. Lalu nanti di Slims-nya itu akan berganti menjadi 150 MB. Tapi untuk yang portable ini kita harus matiin dulu ya. Jadi dimatiin dulu yang HTTPD-nya dan sebentar. Jadi untuk HTTPD-nya itu kita matiin dulu. Kita buka ulang. HTTPD dan MariaDB-nya kita matikan. Lalu setelah dimatikan, kita buka ulang. Kita klik lagi HTTPD dan MariaDB-nya. Setelah itu kita kembali lagi ke Slims-nya. Nah, di sini kan di bibliografi, ini ditambah lampiran. Nah, ini kan masih 100 MB ya. Kita refresh. Lalu tambah lagi 1 MB. Oh iya, tadi ketinggalan untuk yang di sini. Di php.ini ada 2 ya yang harus diubah. Jadi, sebentar. Jadi di sini ada 2 yang harus kita ubah. Sini ada 150 MB. Lalu ada juga yang sebentar. Nah, di sininya kita ubah 150 MB. Lalu jika sudah, kita simpan.
Setelah simpan, kita restart lagi untuk HTTPD-nya. Restart. Kita refresh, lalu kita tambah bibliografi baru, lalu kita tambah lampiran. Nah, di sini kan tadi berubah ya, dari yang 100.000 menjadi 153.000. Oke, jadi caranya tadi kita ke folder untuk yang portable, kita ke folder HTTPD, lalu kita ke folder PHP, lalu kita ke ini, ke file yang ini, PHP, terus sampingnya keterangannya konfigurasi setting. Kita klik kanan, kita edit, lalu kita cari aja di sini size, cari size ya. Kita harus ingat size-nya itu di sini ada 2 ya. Jadi yang pertama yang harus diedit ini yang ini, postmax size-nya kita ganti. Lalu setelah postmax size-nya ini kita ganti yang di bawahnya lagi. Di share Mas Adi. Oh iya ya, ini ya nggak muncul ya. Ini ya. Jadi setelah kita buka ini yang php.ininya, kita searching dulu di sini size kan, size, lalu kita find. Di sini yang upload max file size-nya kita ganti 150 MB. Lalu setelah itu ada lagi yang di atasnya. Nah, yang ini yang postmax size-nya ini juga disamakan 150 MB. Setelah itu di-save. Setelah di-save, kita balik lagi ke Slims-nya. Tapi di restart dulu ya untuk yang HTTPD dan MariaDB-nya. Untuk yang pakai SMTP juga sama, dimatikan dulu Apache dan MySQL-nya. Lalu jika sudah, di-refresh, lalu balik lagi ke bibliografi, ditambahkan. Di sini bisa dicek akan berubah untuk maksimum upload-nya. Oke, seperti itu Bapak Sunarto ya tadi ya. Semoga menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih Kak Adi atas jawabannya. Ini ada lagi yang ingin bertanya, apa bisa Slims dimodif atau di-custom agar memiliki fitur reporting perihal aktivitas terkait konten digitalnya? Jadi, sudah dikombinasi dengan fitur perpustakaan digital. Misalnya fitur laporan berapa banyak yang sudah mendownload e-books, lalu siapa saja member yang sudah mendownload, lalu koleksi digital apa yang paling banyak didownload, dan seterusnya. Untuk Kak Nia atau Kak Adi yang ingin menjawab? Oke, baik. Langsung saya jawab ya. Untuk fitur pelaporan unduhan, itu sudah ada di menu aplikasi Slims-nya di bagian menu pelaporan. Di sini ya. Jadi di sini ada di paling bawah, di sini ada penghitung unduhan. Di sini akan muncul keterangan yang untuk koleksi digitalnya. Jadi misalkan tadi saya contohkan yang video LKS di sini jenisnya ini saya akses 3 kali, lalu ada mars sekolah, di sini ada video berkasnya saya akses 1 kali. Di sini juga bisa kita cetak ya laporannya, lalu kita bisa impor juga, cetak. Oke, jadi seperti ini untuk laporan unduhannya. Jadi di sini ada keterangan ininya, judulnya, terus judul berkasnya, untuk jenis koleksi digitalnya, lalu ada di sini aksesnya, sudah berapa kali diakses.
Oh iya, lalu juga tadi ketinggalan untuk kita membatasi apa unduhan agar koleksi digital yang kita upload itu tidak bisa diunduh, ada di menu sistem. Di sistem, lalu ada di sini, izinkan pengunduhan berkas opak. Di sini kita ganti jadi dilarang. Maka nanti di menu opaknya tadi, itu tombol yang downloadnya itu tidak akan muncul. Jika di sini kita menonaktifkan menjadikan dilarang. Seperti itu. Lalu jika sudah kita simpan pengaturannya, nanti akan muncul di opaknya, misalkan di sini ya. Lalu kita cari literasi. Di sini kita masukkan kode ID anggotanya. Nah, di sini nih, di pojok kanan atas, tombol download yang tadi muncul sekarang sudah hilang. Oke, jadi seperti itu ya. Baik, terima kasih Kak Adi. Selanjutnya juga ada ini dari Ibu Irma Nur Halim. Apabila Slims-nya sudah dibuka secara online, apakah keamanannya sudah ada SSL atau belum? Dan apakah database pada Slims di encrypt sudah atau belum? Gitu. Untuk Kak Adi atau Kak Nia yang ingin menjawab. Oke, baik, akan saya jawab. Jadi untuk SSL itu sudah otomatis ada ya, dengan catatan sudah disediakan oleh hosting. Nah, untuk hosting Hasan Digital ini sudah ada dia untuk SSL-nya itu. Kalau pakai server sendiri, SSL-nya tentu beli. Secara otomatis Slims ada SSL kalau hostingnya ready. Seperti itu, Mbak Risi. Oke. Terima kasih Kak Adi. Apakah ada Bapak Ibu yang ingin bertanya kembali? Bisa di kolom chat ya untuk pertanyaannya. Ini ada lagi Kak yang ingin bertanya, yaitu sebentar. Pertanyaannya untuk Kak Adi, ini apakah ada pembatasan untuk download selain pembatasan dari tipe anggota, Kak? Dan dari segi statistik, bagaimana cara kita mengetahui koleksi digital tersebut dimanfaatkan? Seperti itu. Oke, baik. Jadi tadi pertanyaannya bagaimana cara membatasi download dari tipe anggota. Selain dari Caranya tipe itu, anggota, Kak. Oke. Selain dari tipe anggota, pembatasan download ya. Iya, untuk download. Pembatasan download itu ada di sini. Seperti yang tadi saya jelaskan, ada di sistem. Lalu ada di sini. Izinkan pengunduhan berkas opak.
Jadi jika kita di sini fiturnya kita nonaktifkan menjadi dilarang, maka untuk downloadnya itu tidak bisa diakses. Jadi hanya bisa dibaca. Seperti itu. Jika kita diizinkan, maka koleksi digital itu bisa di-download oleh semua orang yang mengaksesnya. Gitu. Lalu untuk selanjutnya, tadi yang pelaporan statistik bagaimana pemanfaatan koleksi digitalnya ya. Itu yang tadi itu yang pertama, pertanyaan yang pertama ada di sini di laporan, menu pelaporan, lalu kita menu ke penghitung unduhan. Di sini ada laporannya, ada sesuai dari judulnya, judul berkas, lalu ada jenisnya, lalu ada aksesnya. Di sini jika aksesnya banyak, berarti pemanfaatannya itu bagus, gitu ya. Kita bisa lihat juga koleksi mana yang aksesnya itu paling banyak, berarti itu pemanfaatannya berhasil gitu ya, berhasil untuk dimanfaatkan oleh pemustaka. Seperti itu, semoga menjawab. Baik, terima kasih Kak Adi. Berikutnya, pertanyaan berikutnya ada, yaitu apakah Slims yang menyimpan e-book dapat mereport penggunanya, dan apakah semua versi Slim tersedia menu report pengguna koleksi digital? Kania atau Kak Adi yang ingin menjawab? Oke, baik, saya jawab lagi ya. Apa tadi? Apakah Slim yang akan menyimpan e-book dapat mereport penggunanya, Kak? Dapat mereport, maksudnya itu melaporkan gitu? Atau gimana ya? Mungkin seperti pelaporan kali ya. Untuk pelaporan dari ini ya, penggunanya statistiknya itu ya? Ya, dari Slims-nya. Laporan. Oke. Kalau untuk pelaporan, ada di menu pelaporan di sini, di yang penghitung unduhan. Oh, jadi untuk sampai saat ini pada level pemanfaatannya untuk upload, download, deskripsi, dan URL. Tapi belum sampai pada tahap terkait report dari penggunanya. Tapi sejauh ini memang fitur-fitur ini adanya di perpustakaan digital. Jadi beda ya untuk perpustakaan digital dengan koleksi digital. Kalau perpustakaan digital itu kan semua-muanya itu memang digital. Kalau ini kan hybrid gitu ya, kombinasi antara koleksi yang tercetak dengan koleksi yang kalau perpustakaan digital kan mulai dari layanan juga digital ya. Tapi kalau ini kan masih hybrid gitu ya, kita bisa menggunakan untuk yang yang tatap muka dengan yang koleksi digital. Seperti itu untuk jawabannya. Oke. Baik, terima kasih Kak Adi. Ada yang bertanya lagi nih Kak. Kalau kita hanya unggah link e-resource dari web tanpa PDF, bagaimana cara inputnya ya Kak? Unggah link dari resource tanpa PDF. Iya. Itu yang ini ya. Itu ada di menu unggah. Di menu sebentar. Bisa share screen dulu. Jadi untuk unggah koleksi digital
tanpa resource-nya itu, kita bisa memanfaatkan fitur yang ada di sini. Misalkan kita tambah bibliografi baru. Lalu di sini ditambahkan lampiran. Kita isikan, kopikan linknya itu di sini, di URL ini. Misalkan tadi yang saya contohkan di sini ya, misalkan resource-nya itu ada di Google Drive. Lalu kita klik aja, klik kanan, lalu kita share, kita copy linknya, lalu kita balik lagi ke Slims-nya itu. Di sini kita paste untuk URL-nya. Kita paste, lalu kita unggah sekarang. Nanti dia itu akan muncul seperti ini. Jadi di sini untuk yang atas ini adalah file berupa unggahan dari komputer, sedangkan yang ini unggahan dari link. Jadi ini dia ketika kita diklik, dia akan secara otomatis langsung nge-link ke tempat di mana dia disimpan. Misalkan di Google Drive gitu ya. Sini jadi dia langsung nge-link gitu ya. Sini jadi kita bisa langsung baca di sini. Seperti itu, Mbak Desi. Baik, terima kasih Kak Adi. Lanjut ke pertanyaan yang lain, yaitu pertanyaannya dari Dania. Mengcopy katalog dari instansi lain apa harus melalui proses kerjasama atau bebas? Mengcopy katalog dari instansi lain. Apakah sekalian seluruh isi dari koleksi gitu? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dania. Jadi di copy katalog ini boleh dari mana aja, jadi bebas, bisa ngambil dari mana aja, nggak harus melalui kerjasama. Tadi pertanyaan selanjutnya apa Kak Desi? Ya, apakah melalui kerjasama atau bebas mengcopy, jadi mengcopy satu koleksi yang memang full teksnya gitu? Ya, jadi bebas, nggak harus melalui kerjasama ya. Soalnya di di online kan, jadinya bebas, siapa aja boleh ngambil, nggak harus melalui kerjasama. Kalaupun mau dibatasi kan bisa ditutup atau dibatasi aksesnya, seperti itu. Baik Kania. Ini ada pertanyaan lagi nih, kayaknya untuk Kania nih. Boleh saya tambahkan yang tadi? Oh, boleh Kak. Jadi untuk yang ini, yang tidak ingin di download, untuk tidak ingin di copy katalognya itu ada di sini di menu sistem. Lalu di sini di detail XML opaknya itu kita tidak dimungkinkan. Lalu di sini di hasil XML opaknya juga itu tidak dimungkinkan. Jadi nanti ketika ada orang lain yang ingin copy katalog di Slims kita itu, jika memang koleksinya itu hanya untuk internal, itu di sini dinonaktifkan ya. Jadi nanti dia tidak akan bisa untuk membaca koleksi opak yang ada di perpustakaan kita. Seperti itu. Tapi alangkah baiknya jika perpustakaan itu jika bekerja sama juga bagus gitu. Jadi secara tidak langsung perpustakaan itu saling mempromosikan koleksinya gitu ya. Jadi misalkan dia mencantumkan link atau enggak, oh ini dari perpustakaan ini dari perpustakaan sebelah gitu, tangga yang kerjasama dengan kita. Itu alangkah lebih bagusnya dan secara tidak langsung itu juga sebagai bentuk dari promosi. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak Adi untuk tambahannya. Ini ada pertanyaan dari Siska untuk Kak Nia. Saat kita copy cataloging dari peladen yang sudah kita tambahkan ke daftar, apakah itu sah-sah saja
Dan apakah ada referensi perpustakaan mana yang bagus untuk di copy katalogi? Mohon maaf Kak Desi, bisa diulang pertanyaannya? Di sini. Baik. Pertanyaan dari Siska untuk Kak Nia, saat ini copy cataloging dari Peladen yang sudah kita tambahkan ke daftar, apakah itu sudah sah saja atau apakah ada referensi perpustakaan mana yang bagus untuk di copy cataloging? Oke, baik. Jadi di Peladen itu kan bisa mengcopy katalogi dari antar streams ya. Jadi dari perpustakaan manapun bisa, jadi sesuai sama kebutuhannya aja. Jadi misalkan nyari buku di perpustakaan sekolah mana gitu. Nah, nanti saya share screen aja deh sebentar. Nah, di sini bisa ditambahkan dari slims perpustakaan manapun. Jadi sesuai kebutuhannya masing-masing aja sih. Untuk P2P ya. Untuk P2P bisa dari antar slims. Perpustakaan manapun bisa di copy kataloginya. Jadi sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan saja. Mungkin gitu aja, Kak. Mungkin ada yang mau ditambahin, Mas Hadi? Ya, untuk ini, untuk apa? Untuk Peladen yang apa yang tadi pertanyaannya? Jadi pertanyaannya tadi, copy cataloging dari Peladen yang sudah kita tambahkan ke daftar, apakah itu sudah sah? Dan apakah ada referensi perpustakaan mana saja yang bagus di copy katalogi? Oke, baik. Jadi untuk copy katalognya itu perpustakaan pemerintah yang memakai slims rata-rata bisa di-copy dan sebagian besar koleksinya dibuat memakai APBN. Jadi koleksinya itu bisa dipakai oleh masyarakat dan kita bisa akses dari koleksi perpustakaannya. Jadi itu secara selesai itu untuk publik ya. Jadi sah-sah saja jika kita juga untuk menggunakannya di copy katalog. Lalu juga untuk copy katalog sesama slims, kita bisa menggunakan katalognya dari perpustakaan Kemendikbud. Itu juga untuk publik, jadi kita bisa secara bebas dan secara legal, kita bisa mengcopy katalognya ke koleksi perpustakaan kita. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak Adi dan Kak Nia. Ini ada pertanyaan lagi nih mengenai izin bertanya, apakah layanan P2P hanya bisa untuk sesama pengguna Slims? Lalu link apa yang dimasukkan ke dalam tautannya?
dan link opak atau link alamat web perpustakaan. Itu Kak. Dari Dini Suci. Ya baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Jadi di peladennya kita nambahin URI-nya itu dari opaknya. Opak dari perpustakaan yang mau kita copy katalognya. Nah, kemudian P2P ini hanya bisa untuk sesama pengguna Slim. Iya, jadi khusus P2P hanya untuk sesama pengguna Slim saja. Jika ada yang lain mungkin bisa menggunakan yang layanan MARC, SRU, atau yang dia 3950 SRU. Baik, terima kasih Kak Nia. Mungkin itu aja, Kak. Baik, terima kasih. Ada yang bertanya dari Rolly. Izin bertanya, jika bagian pencetakan katalog tidak keluar daftar koleksi yang telah diinput, bagaimana ya, Kak? Ya, bagaimana untuk pertanyaannya? Baik, ini ada yang bertanya dari Rolly. Jika bagian pencetakan katalog tidak keluar daftar koleksi yang telah diinput, bagaimana? Seperti itu. Pencetakan katalog tidak keluar dari daftar koleksi yang diinput. Mungkin itu ada kesalahan di sistemnya ya. Karena di sini misalkan untuk katalognya, sebentar. Katalog. Oke. Bisa share screen ya. Oke, jadi untuk katalog, untuk cetak katalog, itu ada di menu bibliografi. Lalu kita ada di menu bar sebelah kiri di sini, kita klik menu yang cetak katalog. Di sini di cetak katalog akan muncul koleksi-koleksi yang sudah diinput di Slims Boolean. Di sini kita klik aja untuk katalog yang ingin kita cetak katalognya. Misalkan di sini saya klik ya 3 buku. Lalu setelah diklik kita tambahkan dalam antrian. Ketika kita tambahkan dalam antrian, lalu kita klik cetak katalog dari data terpilih. Ini ya, yang di pojok kanan atas. Cetak katalog dari data terpilih. Nanti dia akan muncul menu cetaknya, menu printnya. Ini akan muncul seperti yang di layar ya. Sini ada cetak katalog seperti katalog kartu ya. Nanti akan muncul seperti ini untuk cetak katalognya. Oke. Baik, terima kasih Kak Adi. Selanjutnya ada dari Agung Sanjaya. Izin bertanya, bagaimana agar tampilan PDF e-book pada Slims kita layaknya flipbook seperti yang dimiliki Kemendikbud? Bisa diklik linknya di
Oke, untuk pertanyaannya itu ini ya, itu masuknya ke modifikasi. Jadi di Slims itu juga ada menu plugin untuk menambahkan fitur-fitur yang tidak ada di Slims. Jadi untuk menu pluginnya itu ada di menu jadi untuk nambah pluginnya itu agak ribet ya, karena itu agak teknis, jadi harus diedit di bagian source code-nya. Agak rumit sih dijelasin dan dipraktekkannya ya itu ya, karena tidak ada plugin yang sudah disiapkan. Jadi di sini juga sudah dijawab oleh Mas Dean. Jadi itu sangat bisa dengan cara menambah plugin Flipbook. Hal ini bisa menghubungi lebih lanjut untuk pemasangan pluginnya. Jadi seperti itu ya, Bapak Stefani. Oke, jadi kayak gitu, Mbak Desi. Oke, baik. Terima kasih Kak Adi. Apakah ada dari Bapak Ibu yang masih ingin bertanya? Bisa langsung bertanya pada kolom chat ya. Baik, apakah masih ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu? Masih dibuka untuk sesi tanya jawabnya. Baik, untuk Bapak Ibu yang ingin konsultasi mengenai Slims Jakarta, nanti akan kita berikan kontak personnya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung saja mengkontak dari kontak person Slims Jakarta. Oke, saya akan tampilkan. Baik, Bapak Ibu bisa mengkontak Slims Jakarta Community melalui
media sosial dari Slim Jakarta sendiri. Bisa melalui Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube, maupun melalui email, mengirimkan email ke kita. Bisa dicatat. Untuk Bapak Ibu, link absensi sudah ada di kolom chat, bisa diisi saat ini. Jangan lupa untuk absensinya, untuk mendapatkan e-sertifnya. Karena masih dibuka sesi tanya jawab, ini ada pertanyaan nih Kak, untuk Kak Andi atau Kak Nia yang akan menjawab. Jika tidak ada layanan Mars SRU, apakah boleh ditambahkan sendiri? Bisa diulang, Kak, maaf. Ya, pertanyaan dari Pak PP, jika tidak ada layanan Mars SRU, apakah boleh ditambahkan sendiri? Jika tidak ada layanan Z3 Mars 950 SRU, oh maaf, Ya, boleh ditambahkan sendiri. Maksudnya di Map SRU itu setahu saya masih hanya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia saja sih yang memakai itu. Jadi jika memang ada yang menggunakan selain Perpusnas, bisa saja ditambahkan di peladannya yang tadi sudah saya jelaskan untuk menambahkan servernya. Mungkin begitu. Mungkin Mas Adi mau menambahkan atau cukup? Ya, cukup. baik. Terima kasih untuk Kak Adi dan Kak Nia. Saat ini ada yang bertanya juga, untuk Flipbook, apakah fitur unduhan dan sharing bisa dibatasi akses atau disembunyikan? Seperti itu. Bagaimana? Bisa diulang? Ya, ini ada pertanyaan dari Adi Pradita. Untuk Flipbook, apakah fitur unduhan dan sharing bisa dibatasi aksesnya atau disembunyikan? Seperti itu. Oke, jadi untuk fitur itu seperti yang tadi saya jelaskan, untuk membatasinya bisa di tipe keanggotaan, dan untuk disembunyikan juga bisa di pengaturannya itu ada di sini, di bibliografi. Untuk pembatasan ada di tipe keanggotaan. Jadi di sini kita bikin tipe keanggotaannya,
berdasarkan siapa yang ingin kita batasi. Misalkan hanya untuk tadi ya, yang saya sudah bilang, ada untuk guru saja, atau hanya untuk siswa saja. Nah, untuk pembatasannya, itu ada di menu bibliografi. Lalu di sini, misalkan buku ini nih, kita ingin batasi penggunaannya, ada di menu lampiran berkas. Di sini kita sunting. Nah, di sini ada pembatasan akses berdasarkan tipe keanggotaan. Jika kita ingin membatasi hanya untuk siswa, maka yang di checklist hanya untuk siswa saja. Tetapi jika ingin dua-duanya, kita klik dua-duanya. Nah, tadi jika ingin tidak ingin ditampilkan atau itu koleksi yang sifatnya pribadi, maka di aksesnya ini kita ubah menjadi tertutup. Jadi misalkan ininya tertutup, dia di opaknya itu tidak akan muncul. Ya, di sini. Lampiran berkasnya tidak akan muncul. Walaupun kita sudah upload di bibliografinya. Kita sudah upload ya. Tapi di opaknya tidak muncul. Karena di settingannya itu, di settingannya itu, di bagian sini, aksesnya ini, kita ubah jadi tertutup. Jadi di opaknya ini tidak muncul untuk lampiran berkasnya. Oke. Oke, baik. Terima kasih Kak Ade untuk jawabannya. Bagi Bapak Ibu yang masih bingung, bisa bertanya melalui kolom chat. Nanti akan ditanyakan langsung. Oke, di sini ada yang nanya nih. Saya Astika dari Jogja. Kalau mau impor anggota dari data siswa atau kemahasiswaan, bagaimana ya caranya? Untuk impor anggota dari siswa atau kemahasiswaan itu, caranya ada di menu keanggotaan. Menu keanggotaan. Di sini ada ekspor dan impor data. Jadi di sini kita bisa impor data anggotanya dari file Excel ya, dari file Excel. Lalu kita impor saja ke sini, nanti dia akan otomatis terdata di sistemnya. Tapi dengan catatan untuk kolom baris-barisnya itu harus sama ya, harus mengikuti. Misalkan kalau di sini saya contohkan untuk ekspornya. Misalkan kita ekspor dulu ya. Nanti kita ekspor, dia akan muncul file download berupa Excel. Itu file download itu berupa data-data anggota yang ada di aplikasi Slims kita. Jadi setelah kita download, lalu kita buka file Excel-nya, nanti akan muncul seperti ini. Tampilannya itu akan muncul seperti ini. Ini adalah urutan dari kolom-kolom yang ada di menu keanggotaan. Mulai dari kode membernya, lalu dari nama membernya, ini ada member name, lalu di sini gendernya, lalu ada tipe keanggotaannya. Di sini diurutkan dan disesuaikan agar match gitu dengan sistemnya, cocok dan tidak bentrok gitu. Karena kalau tidak mengikuti ini nanti jadinya ngacak gitu. Misalkan di sini harusnya diisi nama, jadi diisi nomor keanggotaan. Jadi nggak nyambung gitu. Jadi nanti sistemnya malah sulit ngebacanya gitu. Nanti setelah di sini diikutin, diketik-ketik, lalu kita upload di
menu Slims di sini. Kita save kan ya. Kita save, lalu kita import, kita upload, kita open, lalu kita import sekarang. Oke, kayak gitu ya. Lalu lagi di sini ada yang bertanya, untuk visitor counter itu di luar aplikasi Slims ya. Jadi untuk menu visitor counter itu kita bisa mengaksesnya di sini. Jadi visitor counter, jadi untuk menu visitor counter-nya kita bisa akses di sini ya. Seperti cara tadi yang login itu, kita klik salah satu menu di atas ini, lalu di sini kita edit, tapi infonya ini kita ganti jadi visitor. Nanti dia akan muncul tampilan menu visitor counter-nya. Di sini kita isi misalkan namanya, lalu dari Slims, lalu kita masuk, jadi dia akan terletak. Adi, terima kasih telah memasukkan data Anda pada catatan pengunjung kami. Oke. Nah, jadi misalkan Bapak Ibu itu tidak ingin ribet gitu ya caranya untuk visitor counter-nya diklik ini, lalu diedit lagi di URL-nya. Bapak Ibu bisa di sini di ini ya ditambahkan di bookmark. Jadi di sini diklik bookmark, lalu nanti secara otomatis dia akan muncul di menu-menu yang di atas ini nih. Jadi nanti tinggal diklik aja. Jadi nggak usah diklik menu, lalu klik diedit lagi jadi visitor, lalu baru muncul halaman visitor. Jadi tidak perlu seperti itu. Oke, jadi gitu ya. Baik, terima kasih Kak Adi dan Kak Nia. Oke, jika tidak ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu, saya akan tutup sesi tanya jawabnya. Saya tutup sesi tanya jawabnya. Oke. Baik Bapak Ibu, sebelumnya sudah kita simak bersama mengenai bagaimana input koleksi digital yang dimiliki perpustakaan dari instansi kita masing-masing ke dalam Slims, serta bagaimana memanfaatkan copy cataloging dalam Slims. Semoga informasi dari pemateri kita bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa bagi Bapak Ibu yang belum mengisi absensi, bisa mengisi untuk mendapatkan e-sertifikatnya nanti. Baik, telah berakhir seluruh rangkaian acara pada hari ini. Terima kasih kepada pemateri, pengurus Slims Jakarta Community, SDC, Hasan Digital, dan seluruh peserta Sinau, Bapak Ibu sekalian, yang telah mengikuti sampai dengan sesi terakhir ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua, dan semoga yang telah kita sampaikan, semoga yang disampaikan oleh pemateri bermanfaat bagi kita semua, dan jangan lupa untuk memfollow sosmed Slims Jakarta Community. Saya akan tampilkan kembali.
Bagi yang ingin berkonsul atau ingin bertanya mengenai SLIMS, bisa bergabung di Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Dari pribadi saya sendiri, mohon maaf atas kekurangan selama berlangsungnya acara. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.